lagi dengan Mbak Melinda dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11 yaitu suhu dan kalor ya. Kita masuk di bab 5 suhu dan kalor. Yang pertama kita belajar suhu dulu ya. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Ya, alat ukur suhu namanya termometer. Di sini ada beberapa termometer ya. Pertama Celsius, kedua Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Di sini sudah ditulis titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk setiap termometer. Titik tetap bawah itu sama juga dengan titik lebur es, dan titik tetap atasnya itu sama juga dengan titik didih air. Jadi Celsius titik bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 100, Reaumur titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 80 derajat, Fahrenheit titik tetap bawahnya 32 derajat, titik tetap atasnya 212 derajat, Kelvin titik tetap bawahnya 273, titik tetap atasnya 373. Nah, hubungan dari beberapa termometer ini bisa ditulis dengan Celsius per 100 sama dengan Reaumur per 80 sama dengan Fahrenheit kurang 32 per 180 sama dengan Kelvin kurang 273 per 100 sama dengan ini ditulis kalau ada termometer X ya, jadi termometer sembarang. Hubungannya dengan beberapa termometer lainnya adalah X dikurangi X minimum, ini maksudnya titik tetap termometer X, titik tetap bawah termometer X, dibagi titik tetap atas termometer X dikurangi titik tetap bawah termometer X. X-nya bisa ganti ya, jadi kalau di soal dibilang termometer A, berarti ini kalian bisa ganti A kurang A min, dibagi A max kurang A min, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contohnya, misalkan ada termometer Celsius menunjukkan angka 25. Ini kalau kita convert ke Reaumur berapa, ke Fahrenheit dan ke Kelvin ya. Nah, kalau diubah ke Reaumur dulu ya. Reaumur ini kita bisa pakai rumus ini, berarti C per 100 sama dengan R per 80 ya. C-nya kan udah diketahui 25 ya, 25 ya, 25 per 100 sama dengan R per 80. Ini bisa habis dibagi ya, ini jadi 1, 4 dengan 80 juga ini jadi 1, ini 20. Maka kita langsung dapatkan R-nya itu sama dengan 20 derajat. Setelah itu Fahrenheit ya, jadi 25 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Berarti kita pakai rumus C per 100 sama dengan F kurang 32 per 180 ya. Ini jadi 25 per 100 sama dengan F kurang 32 per 180 ya. Ini bisa, ini 1, ini 4 ya. Ini juga bisa dibagi 4 dengan 180, 4 bagi 4, 1. 180 bagi 4 itu 45 ya. Ini kali silang maka jadi F kurang 32 sama dengan 45. Berarti F-nya sama dengan 45 tambah 32 sama dengan 77 derajat. Ya, Fahrenheit. Jadi 25 derajat Celsius sama juga dengan 77 derajat Fahrenheit. Sekarang kalau mau convert ke Kelvin, dengan berapa Kelvin? Kalau Kelvin itu bisa langsung, kalau rumusnya begini ya, K kurang 273 per 100. Jadi ini jadi 25 per 100 sama dengan K kurang 273 per 100 ya. Ini bisa coret. Jadi langsung ya, berarti 25 sama dengan K kurang 273 itu bisa langsung. Kalau cari Kelvinnya sama dengan 25 ditambah 273. Jadi ini sama dengan 892. Jadi 298 Kelvin. Ya, jadi kita sudah dapatkan 25 derajat Celsius itu sama juga dengan 20 derajat Reaumur, sama juga dengan 77 derajat Fahrenheit, dan sama juga dengan 298 Kelvin. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu pemuaian. Setiap benda yang dipanaskan ya, dia akan memuai. Nah, jika bendanya sangat padat, maka pemuaian akan terjadi adalah pemuaian panjang, luas, dan volume. Berikut perumusannya. Jadi kalau pemuaian panjang ya, jadi panjangnya bertambah itu ditulis dengan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T.
dengan delta L ini pertambahan panjangnya ya. Jadi sama dengan panjang awal kali alfa ini koefisien muai panjang kali perubahan suhu. Kalau yang ditanya panjang akhirnya, rumusnya adalah LT atau panjang akhir sama dengan panjang awal tambah delta L. Ini keterangannya ya. Alfa itu koefisien atau angka muai panjang, satuannya derajat Celcius pangkat negatif 1. Kalau pemuaian luas, rumusnya hampir sama dengan ini, cuman L-nya kita ganti dengan A. Jadi delta A sama dengan A0 kali alfanya diganti dengan beta kali delta T. Baru luas akhirnya ditulis dengan AT sama dengan A0 tambah delta A. Yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau alfa itu angka muai panjang, kalau beta itu angka muai luas. Nah, biasa di soal itu yang diketahui cuman alfa dari setiap benda atau setiap zat padat. Nah, betanya itu hubungannya dengan alfa adalah beta sama dengan 2 alfa. Ingat ya, beta sama dengan 2 alfa. Nah, kalau pemuaian volume, tinggal diganti L-nya dengan V dan alfanya ganti dengan gamma. Jadi delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Baru volume akhirnya V0 tambah delta V ya. Nah, gamma ini hubungannya dengan alfa adalah gamma sama dengan 3 kali alfa ya. Jadi gamma sama dengan 3 kali alfa. Ini keterangannya, dengan gamma itu adalah koefisien atau angka muai volume. Satuannya juga sama derajat Celcius pangkat negatif 1. Kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, sebuah logam mula-mula panjangnya 100 cm pada suhu 110 derajat Celcius. Logam dipanaskan hingga suhunya 160 derajat Celcius. Jika angka muai panjang logam 12 kali 10 pangkat negatif 6 derajat Celcius pangkat negatif 1, maka panjang logam menjadi, jadi ini diketahui panjang awalnya L0 ya, 100 cm, suhu awalnya 110, dipanaskan hingga suhunya menjadi 160 derajat Celcius. Maka delta T-nya jadi T2 kurang T1, 160 kurang 110 ya, maka delta T-nya jadi 50 derajat Celcius. Jika alfanya 12 kali 10 pangkat negatif 6, yang ditanya adalah maka panjang logam menjadi berapa sentimeter. Berarti yang ditanya adalah panjang akhir dari logam tersebut. Jadi yang ditanya bukan pertambahan panjang ya, tapi panjang akhirnya berapa. Maka ini LT-nya berapa. Nah, untuk mencari LT, kan rumusnya LT sama dengan L0 tambah delta L ya. Kita cari dulu berapa delta L-nya dengan rumus L0 kali alfa kali delta T. Berarti ini tidak perlu ubah ke meter ya, tetap saja dalam centimeter, karena ini ditanya centimeter. Jadi ini 100 dikali 12 kali 10 pangkat negatif 6. Delta T-nya 50 ya. 12 kali 50 itu 600. 100 kali 10 pangkat negatif 6 itu 10 pangkat negatif 4 ya. Ya 100 kali 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 4. Maka delta L-nya jadi 6 kali 10 pangkat negatif 2. Atau sama juga dengan 0,06 cm ya. Maka kita cari LT-nya. Pakai rumus LT sama dengan L0 tambah delta L ya. L0-nya 100, jadi ini jadi 100 tambah 0,06, maka panjang akhirnya sama dengan 100,06 cm. Jadi panjang akhir logamnya adalah 100,06 cm. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Plat logam berukuran seperti gambar ya, jadi ukurannya 10 cm, 20 cm, pada suhu 10 derajat Celcius. Bila koefisien muai panjang logam alfa 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 derajat Celcius pangkat negatif 1, maka pertambahan luas plat logam pada suhu 60 derajat Celcius adalah, jadi kita lihat ini logam pada kondisi awalnya, ukurannya seperti ini ya, maka luas awalnya itu adalah 20 cm kali 10 cm ya, jadi 200 cm kuadrat. Suhu awalnya itu 10 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius ya. Maka delta T-nya jadi T2 kurang T1, 60 kurang 10, maka delta T-nya jadi 50 derajat Celcius ya. Alfanya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 derajat Celcius pangkat min 1. Ingat, ini adalah pemuaian luas ya. Nah, maka yang kita gunakan bukan alfa tapi beta. Ingat, hubungan beta dengan alfa adalah
beta sama dengan 2 kali alfa ya. Maka betanya jadi 2 kali 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka kita gunakan beta sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau sudah, kita cari, ini yang ditanya adalah pertambahan luas ya. Jadi bukan luas akhir, tapi hanya pertambahan luasnya saja. Maka delta A yang ditanya, kita gunakan rumus delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T ya. Maka ini A0-nya 200 kali 2,4 kali 10 pangkat negatif 5. Delta T-nya 50 ya. 200 kali 50 ini 10.000 ya, kali 2,4 kali 10 pangkat negatif 5. Atau bisa juga ditulis dengan 2,4 kali 10 pangkat 4, 10.000 10 pangkat 4 ya, kali 10 pangkat negatif 5. Ini juga dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 1. Atau bisa ditulis pertambahan luas logamnya adalah 0,24. Kita gunakan satuan cm kuadrat karena ini cm kuadrat. Jadi pertambahan luas plat logam adalah 0,24 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu kalor ya. Kalor itu adalah suatu energi. Jadi kalau misalkan sebuah benda diberikan kalor, maka akan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, suhunya akan berubah atau suhunya akan naik. Atau yang kedua, suhunya tetap, tapi yang terjadi adalah perubahan wujud. Maka di sini sudah ditulis kalor untuk mengubah suhu. Jadi kalau suhunya berubah, maka kalornya dirumuskan secara matematis dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Nah, kalau misalkan suhunya tetap, maka yang terjadi adalah perubahan wujud, maka kalornya itu ditulis dengan Q sama dengan M kali L. Dengan L ini adalah kalor laten ya, jadi kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengewujud per satuan massa. Ini keterangannya, Q kalor, satuannya joule, ya satuan internasional joule, atau bisa juga pakai kalori juga bisa ya, pakai kalori, atau biasa bilangnya kal, pakai ini atau kal. Massa itu kilogram, satuannya boleh juga pakai gram. Kalor jenis joule per kilogram derajat Celcius, atau kalau pakai satuan kalori, satuan kalor jenisnya jadi kalori per gram derajat Celcius ya. Delta T perubahan suhu derajat Celcius, L ini kalor laten, joule per kilogram. Bisa kalor lebur atau kalor uap ya. Ini satuannya kalau pakai kalori jadi kalori per gram. Oke, selanjutnya kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan dengan ini C besar ya, C besar sama dengan Q per delta T, atau bisa juga dengan C besar sama dengan M kali C kecil. Dengan C besar ini kapasitas kalor, satuannya joule per kilogram. C kecil ini kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Jadi lihat di soal diketahui apa. Kalau diketahui Q dengan delta T berarti pakai rumus ini. Kalau diketahui massa dengan kalor jenis berarti pakai rumus ini. Baru yang selanjutnya adalah asas Black. Ya, asas Black ini berbicara tentang kesetimbangan suhu ya. Jadi kalau benda yang suhunya tinggi atau benda panas dicampur dengan benda yang suhunya lebih rendah atau benda dingin, ketika dicampurkan maka benda yang panas akan melepas kalor, benda yang dingin akan menerima kalor, sehingga terjadi kesetimbangan suhu atau kesetimbangan termal. Dan secara matematis dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sepotong besi dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap besi 135 kJ, ini kilojoule ya, maka tentukan kapasitas kalor. Jadi ini diketahui suhu awalnya T1 20 derajat Celcius, suhu akhirnya T2 120 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya jadi T2 kurang T1 ya, 120 kurang 20, maka delta T-nya jadi 100 derajat Celcius. Kalor yang diperlukan Q 135 kilojoule, ini kita convert ya, kita ubah ke joule jadi 135.000 joule ya, kilojoule ke joule kali 1000 ya. Maka yang ditanya adalah kapasitas kalornya berapa. Ingat rumus kapasitas kalor, kalau diketahui Q dengan delta T,
kapasitas kalor C sama dengan Q per delta T. Maka kapasitas kalor sama dengan 135.000 dibagi 100. Ini habis dibagi ya, maka kita dapatkan C sama dengan 1350 Joule per derajat Celcius. Jadi kapasitas kalornya adalah 1350 Joule per derajat Celcius. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Es bermasa 60 gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermasa 340 gram bersuhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair, maka tentukan suhu akhir campuran. Jadi ini case-nya ada es bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan air bersuhu 20 derajat Celcius. Semua es mencair ya. Berarti nanti yang ditanya adalah berapa suhu akhir campurannya. Maka wujud benda semuanya nanti semuanya dalam bentuk air. Kalau memang gambar grafiknya jadi begini ya. Ini pertama es dengan suhunya 0 derajat Celcius, baru sini ada air dengan suhunya itu 20 derajat Celcius. Nanti esnya semuanya mencair, berarti nanti ini grafiknya garisnya mendatar ya, artinya tidak ada perubahan suhu, tapi yang terjadi adalah perubahan wujud. Jadi nanti ini esnya akan mencair semuanya jadi air, suhunya tetap 0 derajat Celcius. Nah setelah itu, ketika dicampur dengan air, mereka akan mencapai keseimbangan termal. Anggap dia di sini ya, anggap di sini, ini yang ditanya. Suhu akhir campuran di sini tulis saja dengan simbolnya TC ya. Jadi suhu akhir campurannya berapa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi pertama dari es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius, ini kita gunakan kalor lebur. Jadi M kali L. Kita gunakan rumus yang ini. Ya, setelah itu dari air ke air bersuhu 0 derajat Celcius ya, yang esnya sudah mencair ini, ke suhu keseimbangan termalnya, ini kita gunakan rumus M kali C kali delta T. Di sini jangan sampai lupa ya, ini adalah massa es, karena ini es, di sini juga massa es. Ya, tapi esnya sudah mencair, maka rumusnya jadi massa es kali C air ya, kali delta T. Baru nanti di sini dari air ke air 20 derajat Celcius ke air dalam suhu TC, ini juga kita gunakan rumus M kali C kali delta T ya. Tapi ininya M-nya M air, ini C air. Oke, semoga kalian mengerti ini untuk grafiknya. Jadi yang ditanya di sini suhu akhir campurannya. Sekali lagi, air dari 20 derajat Celcius dicampur dengan es bersuhu 0 derajat Celcius. Semua es mencair dan nanti akan mencapai suhu keseimbangannya atau keseimbangan termal. Nah, yang ditanya suhu akhir campurannya atau ketika terjadi keseimbangan termal itu terjadi pada suhu berapa? Berarti di sini yang melepas kalor itu adalah air. Sekali lagi yang melepas kalor itu adalah air, sedangkan yang menerima kalor itu adalah es. Jadi ini tulis dulu ya. Jadi TR-nya 20 derajat Celcius. Suhu esnya itu 0 derajat Celcius. Yang ditanya TC-nya berapa? Jadi nanti TC-nya akan lebih kecil dari T air dan akan lebih besar dari suhu es. Kan logikanya begitu ya. Jadi akan menjadi suhunya akan ada di antara 0 dengan 20 derajat Celcius. Tahu ini bisa menulis T air akan lebih besar dari TC dan TC akan lebih besar dari TS. Oke, kita gunakan rumus Sasbach ya. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Sekali lagi yang melepas kalor itu adalah air, yang menerima kalor itu adalah es. Yang melepas kalor itu adalah air. Jadi air pakai rumus ini ya, M air kali C air kali delta T ya. Delta T-nya pakai delta T yang mana? Delta T antara T air dengan TC. Karena T air yang lebih besar dari TC, jadi kita tulis begini saja, T air kurang TC. Supaya kalian tidak bingung, jadi suhu yang lebih besar kurang suhu yang lebih kecil. Gitu saja kita pakai aturan itu. Ini sama dengan yang menerima itu adalah S. Ingat yang menerima, S-nya melebur dulu sebelum suhunya naik ya. Jadi ini MS kali L, ya, baru ditambah MS kali C air
kali delta T. Delta T-nya pakai yang mana? Pakai suhu antara TC dengan TS. Karena TC lebih besar dari TS, di sini menulis TC kurang TS. Ya, sekali lagi karena TC lebih besar dari TS, jadi menulis di sini TC kurang TS. Kalau sudah, tinggal kita masukkan massa airnya tadi berapa? Ke dalam air bermassa 340, jadi ini 340. C airnya 1 ya. T airnya 20 kurang TC. Massa S-nya 60 ya, 60. Kalor leburnya itu 80. Tambah massa S-nya 60. Ini 1 ya, kali TC kurang TS-nya tadi 0 ya, 0. Oke, seperti ini kita selesaikan dulu. Berarti ini 340 kali 20 kurang TC sama dengan 60 kali 80 ya. Kita bisa tulis aja dulu 4. Jadi 4800 tambah 60 TC kurang 0. Ya seperti ini ya, atau 340 ini kali ke dalam ya, 340 kali 20 jadi berapa ini? 6 jadi 6800 kurang 340 TC sama dengan 4800 tambah ini 60 kali TC jadi 60 TC ya. Ini bisa pindah ke sebelah jadi 6800. Ini pindah ya, jadi kurang 4800. Jadi ini 60 TC, ini pindah ya ke sebelah, ke ruas kanan maksudnya. Jadi tambah, ini jadi kurang 340 TC, pindah ke ruas kanan jadi tambah 340 TC. 6800 kurang 4800 itu jadi 2000. Ini sama dengan 400 TC. Ya, maka jadi TC-nya sama dengan 2000 dibagi 400 ya. Ini habis dibagi, maka kita dapatkan TC-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Maka suhu akhir campurannya adalah 5 derajat Celcius.